Baik, sekarang kita mulai sesi kedua untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Siapkan buku paket kalian, juga alat tulis kalian ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pada sesi pertama, kita sudah belajar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Kali ini kita akan belajar meringkas sebuah teks. Nah, sebelum kalian meringkas sebuah teks, kalian harus tahu dulu apa sih itu ringkasan, lalu apa tujuan dari meringkas itu, dan langkah-langkah apa saja dalam membuat ringkasan. Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Sekarang kita masuk ke pengertian ringkasan. Apa sih ringkasan itu? Ringkasan adalah penyajian suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat. Jadi, saat kalian meringkas sebuah paragraf, nanti bentuknya menjadi pendek. Sekarang kita masuk ke tujuan membuat ringkasan. Tujuan membuat ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi sebuah karangan. Langkah-langkah dalam membuat ringkasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca naskah asli seluruhnya secara berulang-ulang. Yang kedua, mencatat gagasan-gagasan pokok. Yang ketiga, menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan pokok. Yang keempat, memperhatikan ketentuan-ketentuan tambahan sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan hendaknya disusun dalam kalimat tunggal dan menghindari kalimat majemuk. Yang kedua, membuang semua keterangan. Yang ketiga, mempertahankan susunan gagasan asli. Sekarang kita langsung coba praktek ke contohnya ya. Buka buku paket tema 1 kalian halaman 144. Di sana ada bacaan teks yang berjudul Mengenal Rumah Adat. Pada teks Mengenal Rumah Adat terdapat 4 paragraf. Paragraf pertama, Indonesia merupakan negara keberagaman dengan satu ikatan di bawah naungan Pancasila. Indonesia memiliki banyak suku dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda. Salah satunya adalah rumah adat. Rumah adat menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Jika kalian lihat, kalimat kedua sampai kalimat kelima merupakan penjelasan dari kalimat pertama, yaitu Indonesia merupakan negara keberagaman. Dari banyaknya suku bangsa dari Sabang sampai Merauke dan memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda di setiap sukunya. Nah, sudah kalian temukan gagasan pokok dari paragraf pertama? Ya, betul. Gagasan pokok dari paragraf pertama adalah Indonesia merupakan negara yang beragam dengan satu ikatan di bawah naungan Pancasila. Kita lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua. Saat membangun rumah adat, nenek moyang kita sangat memperhatikan segi keamanan, filosofi, dan mengandung nilai seni yang tinggi. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita melestarikan rumah adat yang ada di Nusantara. Paragraf kedua ini termasuk jenis paragraf induktif,
karena gagasan pokoknya berada di akhir paragraf. Kata kuncinya adalah ada kata oleh karena itu. Jadi, jika kalian melihat sebuah paragraf, di kalimat terakhirnya terdapat kalimat oleh karena itu atau oleh sebab itu, merupakan paragraf induktif yang gagasan pokoknya berada di akhir kalimat. Jadi, sudah kalian temukan apakah gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya adalah sudah selayaknya kita melestarikan rumah adat yang ada di Nusantara. Kita lanjut ke paragraf ketiga ya. Paragraf ketiga, setiap daerah memiliki bentuk rumah adat yang berbeda. Rumah adat merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki daerah tersebut. Desa Kenali, Kecamatan Blalau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, memiliki rumah adat yang masih bertahan hingga kini, yang disebut Rumah Pesagi. Jika kalian baca seksama paragraf ketiga, maka akan kalian temukan bahwa inti pembahasan dari paragraf ketiga adalah bentuk rumah adat yang berbeda pada setiap daerah. Jadi, gagasan pokok paragraf ketiga adalah setiap daerah memiliki bentuk rumah adat yang berbeda. Kita lanjut ke paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat. Paragraf keempat, rumah panggung ini terbuat dari konstruksi kayu dan bambu, terdiri atas tiang yang atapnya ditutup dengan ijuk. Pembagian ruang yang sangat sederhana. Kamar-kamar dan dapur masing-masing dipisahkan dengan dinding papan. Lantai bangunan menggunakan pelupuh bambu yang lebarnya 20 cm yang saling dirangkai dengan ikatan tali ijuk sehingga membentuk lantai pelupuh. Keistimewaan bangunan ini adalah sambungan pengikat yang tidak menggunakan paku, melainkan dengan ikatan tambang ijuk pasak. Atap bangunan yang dilapisi lembaran-lembaran ijuk berbentuk mengerucut ke atas yang dikenal sebagai istilah bubung kukus. Apakah kalian sudah dapat menemukan gagasan pokok dari paragraf keempat? Ya, betul. Pada paragraf keempat, gagasan pokoknya adalah rumah panggung yang berasal dari Provinsi Lampung terbuat dari konstruksi kayu dan bambu yang terdiri atas tiang yang atapnya ditutup dengan ijuk. Nah, setelah kalian menemukan semua gagasan pokok pada setiap paragraf, maka tinggal kalian susun berdasarkan paragrafnya. Jadi, ringkasan dari teks bacaan yang berjudul Mengenal Rumah Adat adalah Indonesia merupakan negara yang beragam dengan satu ikatan di bawah naungan Pancasila. Sudah selayaknya kita melestarikan rumah adat yang ada di Nusantara. Setiap daerah memiliki bentuk rumah adat yang berbeda. Rumah panggung yang berasal dari Provinsi Lampung terbuat dari konstruksi kayu dan bambu, terdiri atas tiang yang atapnya ditutup dengan ijuk. Ingat ya, dalam membuat ringkasan, kalian hanya tinggal mencari gagasan pokok setiap paragraf, lalu disusun berdasarkan urutan paragrafnya. Baik, selesai sudah sesi kedua untuk hari ini ya. Agar kalian lebih memahami, coba kalian buat ringkasan dari teks bacaan pada buku paket di halaman 127 yang berjudul Tari Saman. Kalian dapat menulis ringkasannya di lembar halaman 128 di bagian yang kosongnya ya. Terima kasih semuanya.